Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rumah belajar. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Novi pada mata pelajaran IPA kelas 8 pada bab cahaya dan alat optik dengan subbab cermin. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian pahami video pembelajaran dari saya. Kompetensi dasar pada materi hari ini adalah pada kompetensi dasar 3.12, yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata, serangga, dan prinsip kerja dari alat optik. Sedangkan tujuan pembelajaran pada video pembelajaran hari ini adalah diharapkan setelah melihat video pembelajaran dari saya, sahabat rumah belajar dapat menentukan jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin. Yang kedua, diharapkan sahabat rumah belajar dapat menentukan sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin. Dan yang terakhir, diharapkan sahabat rumah belajar dapat mengidentifikasi sinar-sinar istimewa pada cermin. Nah, sahabat rumah belajar, sekarang kita sudah memasuki ke materi pembelajaran pada hari ini. Di sini saya akan membagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu tentang cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Yang pertama kali kita bahas adalah cermin datar. Nah, sahabat rumah belajar, sekarang kita akan menggambar proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada gambar sudah ada cermin datar, di mana bagian yang berwarna biru itu adalah bagian belakang cermin. Kemudian, saya meletakkan benda di depan cermin seperti pada gambar. Nah, untuk mengetahui bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar, yang harus sahabat rumah belajar ingat adalah hukum pemantulan cahaya. Ada 2 bunyi hukum pemantulan cahaya. Yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Jadi di sini kita gambarkan dulu sinar datangnya. Sinar datang ini bebas ya, bisa kalian gambar dimanapun. Nah, setelah menggambar sinar datang, kemudian kita gambar garis normalnya. Garis normal ini terletak tegak lurus dari cermin datarnya ya. Kemudian kita gambar sinar pantul yang besar sudutnya sama dengan sinar datang. Nah, agar besar sudutnya ini bisa sama, kalian bisa menggunakan busur. Lalu, agar nanti bisa terbentuk bayangan, maka sinar pantul dipanjangkan sampai ke belakang cermin. Di sini saya menggambarkannya dengan garis putus-putus ya. Nah, agar terlihat bayangan, di sini kita harus menggambar sinar datang lagi ya. Jadi minimal harus ada 2 sinar datang. Jadi di sini saya gambar 1 sinar datang lagi. Terserah ya kalian nanti mau menggambarnya di sebelah mana. Lalu kita gambar juga garis normal 2 yang tegak lurus dengan bidang cermin. Kemudian kita gambar sinar pantul yang besarnya sama dengan sinar datang. Kemudian kita panjangkan lagi sinar pantul yang kedua sampai ke belakang cermin. Dari gambar tersebut sudah terlihat ada perpotongan ya. Jadi di situ adalah letak dari bayangannya. Nah, sahabat rumah belajar, jika kalian lihat pada gambar dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan yang ditimbulkan dari cermin datar ini adalah maya, tegak, dan besarnya sama. Kenapa maya? Karena bayangannya berada di belakang cermin, jadi tidak nyata. Kemudian tegak karena di situ tidak terbalik ya, arah panahnya masih sama.
Kemudian besarnya sama, jadi tinggi benda dan tinggi bayangan sama. Nah, di sini saya memiliki contoh soal. Perhatikan gambar. Sebuah sinar datang membentuk sudut 40 derajat terhadap cermin. Hitung sudut pantulnya. Untuk menjawabnya, kalian harus mengingat hukum pemantulan cahaya, di mana sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. Berdasarkan gambar, kita belum mengetahui sudut datangnya. Jadi, kita cari terlebih dahulu. Kalau kita lihat di gambar, besar sudut antara garis normal dengan cermin adalah 90 derajat. Di sini diketahui sinar datang terhadap bidang cermin adalah 40 derajat. Maka untuk menghitung sudut datang adalah 90 derajat dikurangi 40 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul, maka jika sudut datangnya 50 derajat, sudut pantulnya juga akan 50 derajat. Bagaimana? Mudah kan menghitung sudut pantul? Jika ada satu benda dan satu cermin, maka bayangan yang terbentuk juga hanya satu. Lalu, bagaimana jika ada banyak cermin seperti pada wahana rumah kaca di Jatim Park? Jika kalian berada pada wahana rumah kaca, pasti kalian bingung melihat bayangan kalian yang begitu banyak. Kira-kira bagaimana cara menghitung jumlah banyak bayangan pada cermin? Untuk menghitung banyak bayangan pada dua cermin, dapat menggunakan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1, di mana N itu adalah jumlah bayangan sedangkan alfa adalah sudut apit. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian pahami soal berikut. Di sini ada contoh soal. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sebesar 45 derajat. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Karena sudut yang terbentuk adalah 45 derajat, jadi kita tulis yang diketahui alfanya adalah 45 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah N atau jumlah bayangan. Lalu kita tuliskan rumusnya. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Jadi, N sama dengan 360 dibagi 45 derajat dikurangi 1. 360 dibagi 45 adalah 8, kemudian 8 kurangi 1, maka N adalah 7. Jadi, jumlah bayangan yang dibentuk dari dua cermin itu adalah 7 buah. Pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sebelum menggambar, sahabat rumah belajar harus mengingat 3 sinar istimewa yang dimiliki oleh cermin cekung ini. Nanti ketika menggambar, kita hanya membutuhkan 2 dari 3 sinar istimewa ini. Dan di sini saya akan menggunakan sinar istimewa yang ke-1 dan yang ketiga untuk menggambar bayangan pada cermin cekung. Nah, jika kalian lihat pada gambar, di situ sudah ada gambar cermin cekung, di mana bagian yang berwarna biru itu adalah bagian belakang cermin. Di bagian depan cermin itu ada lambang F. F ini adalah fokus, jadi titik fokusnya. Kemudian setelah F itu ada M. M ini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Nah, pada cermin cekung ini ada 4 ruang, yaitu ruang 1, ruang 2, dan 3 itu berada di depan cermin, sedangkan ruang 4 berada di belakang cermin. Nah, sahabat rumah belajar, sekarang saya akan mulai menggambar jika misal saya memiliki benda di ruang 1. Nah, kira-kira bayangannya berada di ruangan berapa dan bagaimana sifat bayangannya? Mari sekarang kita gambar bersama-sama. Kita gambar dulu sinar istimewa yang pertama, di mana berbunyi sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama itu adalah garis yang berwarna coklat itu ya sahabat.
kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan melalui pusat kelengkungan cermin. Jadi di sini garisnya kita kenakan yang di panah paling atas ya. Jadi garisnya harus melalui bendanya. Kemudian agar terbentuk perpotongan, maka sekarang kita panjangkan sinar pantulnya sampai ke belakang cermin. Nah, jika sudah menemukan perpotongannya, maka disitulah letak bayangan dari benda yang berada di ruang 1. Nah, sahabat rumah belajar, untuk mengetahui ruang bayangan pada cermin cekung ini berlaku persamaan ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi misalkan benda berada pada ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kan ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sahabat rumah belajar, sifat bayangan pada cermin cekung adalah jika bayangan berada di depan cermin, maka sifat bayangannya adalah nyata. Jika bayangan berada di belakang cermin, maka sifat bayangannya adalah maya. Jika bayangan berada di ruang 1 atau 4, maka bayangan bersifat tegak. Sedangkan jika bayangan berada di ruang 2 atau 3, maka bayangan akan terbalik. Sahabat rumah belajar, jika kita lihat pada gambar yang tadi sudah kita buat, maka bayangan yang terbentuk adalah maya karena bayangan berada di belakang cermin. Kemudian tegak karena bayangan berada di ruang 4 dan diperbesar seperti yang terlihat pada gambar. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan melukis bayangan pada cermin cekung? Rumus pada cermin cekung ini berlaku persamaan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, di mana F itu adalah titik fokus, kemudian SO adalah jarak benda terhadap cermin, dan SI adalah jarak bayangan terhadap cermin. Nah, jika kalian ingin mencari jarak benda, maka rumus yang digunakan adalah 1/SO sama dengan 1/F dikurangi 1/SI. Sedangkan jika kalian ingin mencari jarak bayangan menggunakan rumus 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Besarnya F itu adalah setengah kali R. R ini adalah jari-jari cermin. Sedangkan jika kalian ingin mencari perbesaran benda, kalian bisa menggunakan rumus M sama dengan SI/SO jika yang diketahui adalah jarak benda atau jarak bayangan. Lalu, jika yang diketahui adalah tinggi benda atau tinggi bayangan, kalian bisa menggunakan rumus M sama dengan HI/HO. Nah, ini untuk sifat bayangannya, silakan kalian catat karena ini penting jika kalian ingin mengerjakan soal nanti ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang silakan kalian pahami contoh soal berikut. Soal yang pertama adalah sebuah pensil terletak 20 cm di depan cermin cekung. Di sini kita tulis dulu yang diketahui berarti SO. SO-nya adalah 20 cm. Dan bayangan terletak pada jarak 60 cm dari cermin. Karena jarak bayangan, maka di sini diketahui adalah SI. SI-nya adalah 60 cm. Kemudian yang ditanya adalah berapakah titik fokus cermin dan perbesaran bayangan. Tentukan juga sifat bayangan. Nah, sekarang kita mulai mencari dari poin A yang ditanya adalah titik fokus. Jadi di sini rumus yang kita gunakan adalah 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI.
di mana SO-nya adalah 20 cm dan SI-nya adalah 60 cm. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi per 60, sehingga 1 per F sama dengan 4 dibagi 60. Kemudian kita kali silang menjadi 4 dikali F sama dengan 1 dikali 60. 4 dikali F adalah hasilnya 4F dan 1 kali 60 adalah 60. Sehingga F sama dengan 60 dibagi 4, maka F adalah 15 cm. Kemudian kita ke poin B, yaitu mencari perbesaran bayangan. Karena yang diketahui adalah jarak benda dan jarak bayangan, maka kita menggunakan rumus M sama dengan SI per SO, di mana SI-nya adalah 60 sedangkan SO-nya adalah 20. Jadi M sama dengan 60 dibagi 20, hasilnya adalah 3. Di sini kita memakai satuan kali ya, jadi perbesarannya adalah 3 kali. Kemudian kita ke sifat bayangan. Sifat bayangan ini acuannya pada slide sebelumnya yang sudah kalian tulis. Jadi di sini kita tulis dulu F-nya itu adalah 15 cm, kemudian SO-nya adalah 20 cm. Karena F kurang dari SO, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Lalu karena di sini M-nya adalah 3 kali, yang berarti M-nya ini lebih dari 1, maka sifat bayangannya diperbesar. Nah, sekarang pada soal nomor 2, kira-kira rumus apa yang akan kalian gunakan? Coba kalian latihan mengerjakan soal nomor 2 ya. Nah, ini tugas untuk kalian, silakan dikerjakan di buku IPA, kemudian dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Selamat mengerjakan ya. Nah, sekian sahabat rumah belajar yang bisa Bu Novi sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.